Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami sering meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi Engkau setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya tetap percaya kasih dan setia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, menguasai kita. Dan saya berdoa supaya keadaan kita, jiwa kita, kesehatan kita, anugerah dalam hidup kita berlimpah-limpah selalu. Amin, saudara. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini adalah hati dan berkat. Hati dan berkat. Katakan sama-sama. Apa saudara? 2, 3. Hati dan berkat. Saudara, besi itu satu benda yang kuat, keras. Secara umum tidak mudah untuk diputuskan atau dirusakkan seperti itu. Di depan saudara ada gambar rantai yang besar seperti itu. Tetapi besi memiliki kelemahan saat yang namanya korosi atau karat itu ada di dalam besi itu sendiri. Karat sendiri merupakan penghancur dari diri sendiri. Penghancur dari dalam besi itu sendiri. Saat besi itu ada karat, maka dengan mudah dia akan mudah putus atau mudah patah seperti itu dan tidak bisa lagi berfungsi dengan maksimal. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Analogi atau perumpamaan tentang besi ini juga sama dengan keadaan hati saya dan saudara. Bahkan di dalam kapasitas berkat, keuangan, financial freedom, maka kekuatan dan kapasitas hati itu menentukan. Sama seperti analogi besi tadi, waktu besi itu kuat tetapi jika dia sudah ada karat, maka tanpa diganggu atau tanpa disentuh oleh apapun juga, dia akan rusak dengan sendirinya. Dengan kata lain, fungsi dan kemaksimalannya akan menurun dan berkurang, saudara. Amsal 4 ayat 23 di dalam terjemahan BIMK dikatakan seperti ini. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Alkitab tidak mengatakan secara khusus dan penekanan khusus untuk kita menjaga hal yang lain. Jaga harta, jaga duit, jaga apa yang lain, tidak. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan dalam terjemahan baru. Ya. Jaga hati baik-baik sebab apa? Hatimu menentukan jalan hidupmu. Dikatakan dalam terjemahan lain, awasi hatimu, watch over your heart. Amplified Bible mengatakan awasi hatimu dengan rajin. Sebab dari dalamnya lah mengalir sumber aliran kehidupan. Springs adalah mata air kehidupan kita. Kehidupan kita ditentukan seberapa jauh atau seberapa besar alirannya itu oleh hati kita. Kita diminta oleh Alkitab untuk mengawasi hati kita, menjaga hati kita dengan rajin. Apa itu rajin? Rajin artinya mengerjakan sesuatu dengan tidak berhenti. Konsisten, terus-menerus, berfokus. Hati kita, saudara, menentukan seberapa besar kapasitas hidup kita. Tidak peduli seberapa besar sentimen atau tekanan atau keadaan dari luar, tetapi hati saya dan saudara itu menentukan hasil akhirnya. Saya mau bawa kita untuk mengerti bahwa kapasitas atau keadaan hati kita juga menentukan berkat-berkat kita. Saudara, dalam pengalaman pelayanan saudara, saya melihat jika seseorang itu kemudian dijamah Tuhan, meninggalkan hidup lama dan hatinya dipulihkan. Ada orang-orang yang mengalami kepahitan, luka yang begitu dalam. Begitu hatinya pulih, begitu hatinya sembuh, begitu hatinya diperbaharui dan dia sendiri mengalami kekuatan untuk menjaga hatinya. Menjadi akibat sampingan atau ekses saudara adalah kehidupan, keuangan dan berkat yang dipulihkan. Yang percaya katakan amin.
Saya juga menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan membentuk hidup saya secara pribadi. Dari hati yang dipulihkan, maka keadaan, kapasitas hidup kita, jauhnya pengaruh hidup kita itu ditentukan. Yang percaya katakan amin. Nah, tahukah saudara, menjaga hati itu harus lebih daripada menjaga apapun. Hati itu adalah bagian jiwa, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak. Apa itu hati? Hati bukan hepar secara fisik, organ tubuh, tapi hati adalah pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu yang menentukan apa yang di luar kita. Waktu hati kita terjaga, maka cara menghadapi setiap situasi, tekanan, kesulitan, bahkan keuangan, akan berbeda. Nah, lawan keadaannya adalah saat hati kita, hati saya dan saudara tidak terjaga. Maka saat hati kita tidak terjaga, segala sesuatu yang dari luar, saudara, yang di luar yang akan menentukan hati saya dan saudara. Kita menjadi dikuasai, bukan menguasai situasi. Akibatnya ada banyak kehilangan dan kekalahan. Oleh sebab itu mengapa pada saat kehidupan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, hati seseorang itu gelap, maka juga kapasitas berkat keadaan hidupnya juga menjadi gelap. Saya tidak mengatakan bahwa gelap di sini orang tiba-tiba betul-betul miskin papa, bukan. Bisa tetap memiliki keuangan, berkat, tetapi ada kehancuran dari dalam yang merusak. Ketidakdamai sejahteraan, ada depresi, ada tekanan. Dan lambat laun secara keuangan, secara berkat jasmani juga akan terpengaruh. Jadi saudara, menjaga hati itu harus lebih dari kita menjaga apapun. Sebagai hamba Tuhan di tengah masa-masa sulit dalam pelayanan pun, maka kita perlu menjaga hati kita untuk tetap dengan waspada diawasi hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, bagian jiwa kita terpelihara baik-baik saja. Saudara, waktu kita diselamatkan, terima Yesus secara pribadi, maka roh kita diperbaharui. Katakan sama-sama, rohku baru. Ya. Bagi saudara yang belum mengalami keselamatan, engkau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini engkau bisa berdoa. Minta untuk Tuhan Yesus masuk, mengisi hatimu, mengisi kehidupanmu. Dan izinkan dia menjadi Tuhan yang memerintah hidupmu dan hidupku. Nah, pada waktu saudara kita mengalami zaman Tuhan, kita mengalami keselamatan, maka bagian roh kita itu yang diperbarui, langsung baru. Roh itu tempat di mana Tuhan bertahta. Hati nurani kita ada di situ. Makanya Tuhan katakan, roh penurut, daging lemah. Daging itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita harus berproses dan berserah, pikul salib sehingga pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi baru. Kita tidak boleh hanya mengurusi roh karena roh kita pasti sudah baru. Waktu kita terima Yesus, kita dijamah Tuhan secara pribadi. Inilah yang menjadi masalah kenapa ada orang sudah di dalam Yesus, bahkan ke gerejanya rajin, masalah kehidupan keuangan, kehidupan pribadinya belum teratasi atau bahkan kacau secara keuangan. Karena pikiran, perasaan, kehendaknya, hatinya tidak dipulihkan, tidak didisiplin seiring dengan pembaharuan rohnya. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita akan belajar dari satu kisah tentang Yakub dan kambing domba yang berbintik. Latar belakang cerita ini kita sudah tahu sebagian besar bahwa Yakub itu menipu Esau dengan hak kesulungan. Kemudian dia singkat cerita bertemu dengan Laban yang kemudian menjadi mertuanya. Apa yang terjadi? Yakub berulang kali mengalami ketidakadilan dari Laban. Dia mengalami penipuan demi penipuan seperti yang dikerjakannya kepada Esau. Dan dia belum menyelesaikan, kemudian dia lari. Dan dia harus menghadapi kehidupan yang sama persis dengan apa yang dia kerjakan kepada saudaranya. Nah, pada waktu kemudian dia bekerja kepada Laban. Laban pun sebagai mertuanya nantinya, itu juga melakukan hal-hal yang tidak adil kepada si Yakub ini. Nah, satu kali Yakub memohon untuk cukup dia bekerja di situ, dia ingin melepaskan diri untuk mandiri, tidak lagi bersama-sama dengan mertuanya. Jadi latar belakangnya seperti itu, saudara.
Mari kita baca di Kejadian 30, ada beberapa ayat yang saya lompat-lompati sebagai penekanan untuk menjadi perhatian bagi saya dan saudara. Kejadian 30 ayat 25, setelah Rahel melahirkan Yusuf, saudara masih ingat, dia cinta kepada Rahel tapi yang pertama diberikan untuk dinikahi adalah Lea. Tapi Rahel lah yang mendapat kasih daripada Yakub sebenarnya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, mertuanya, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku, hati-hati saudara, ini perjanjian lama. Jadi perjanjian baru setelah Kristus, istrinya tidak boleh jamak, istrinya mesti satu. Yang percaya dan yakin katakan, amin. Lanjut saudara, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Perhatikan warna-warna yang berbeda dari ayat-ayat yang di depan saudara. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Perkataan Laban begitu manis, begitu bagus. Laban berkata, coba aku dapat ya keistimewaan. Artinya gini, tunda dulu lah, jangan pergi gitu. Dengan diangkatlah si Yakub ini. Laban berkata bahwa iya aku udah ngerti dah. Bahwa Tuhan itu memberkati aku karena pekerjaanmu, kerja kerasmu. Yakub, seperti itu. Tapi kondisinya perkataan tidak sesuai dengan tindakan. Perkataan Laban tidak sesuai dengan kenyataan yang dia kerjakan kepada Yakub. Berapa banyak saudara dan saya yang saat ini sedang bersama-sama mendengar firman Tuhan. Engkau sedang ada dalam situasi seperti itu. Hak atau upah yang diubah-ubah. Kita menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak adil atau situasi-situasi yang sulit. Bukankah ini yang dialami oleh Yakub? Nah, mari kita lihat kasus selanjutnya. Di Kejadian 30 ayat 43. Kemudian Yakub itu saudara berperkara dengan Laban. Ya, mari kita baca dulu. Kejadian 30 ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ayat 31, pasal 31 ayat yang ke-7 itu Yakub kemudian memutuskan untuk benar-benar lari dari rumah Laban dan ini perkataannya kepada istrinya, kepada keluarganya di ayat 7 dari Kejadian 31. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi pada waktu itu Laban mulai mau melicikin lagi, mau menipu lagi, memanipulasi lagi Yakub. Dia katakan kalau ini domba yang lahir itu spotted ya, berbintik-bintik itu milikmu. Gitu. Tapi kalau yang lahirnya bagus, tidak berwarna, mulus, kambing domba itu menjadi milik dari mertuanya. Dan apa yang terjadi saudara? Kemudian Yakub dalam kejadian itu memiliki hikmat, memiliki akal untuk memakai dahan-dahan yang dikupas seperti itu sehingga pada waktu domba-domba itu sedang kawin saudara, maka yang lahir adalah yang berbintik-bintik, selalu yang lahir berbintik-bintik. Maka di ayat 43 dari Kejadian 30 dikatakan, justru dalam perlakuan yang tidak adil itu Yakub bertambah harta, bertambah banyak binatang peliharaannya, bahkan pembantu-pembantunya semakin banyak. Di atas keadaan yaitu kemenangan ada di pihak Yakub justru. Nah, apa yang penting saudara? Dari kisah yang kita pelajari, prinsip-prinsip apa yang kita harus kerjakan untuk kita mengalami kemerdekaan di dalam berkat dan keuangan kita dari kisah Yakub tadi. Prinsip yang pertama yang kita perlu belajar, apa saja yang tidak diselesaikan akan terus berulang. Yakub itu pernah menipu Esau, Laban akhirnya juga menipu Yakub. Saudara, ujian yang tidak diselesaikan, pengalaman waktu kita sekolah, ujian yang tidak diselesaikan akan terus dan harus kita ulang sampai kita lulus. Tanggung jawab kita akan menentukan apa yang akan kita peroleh dan kita capai nantinya. Sebagai contoh,
juga pada tanggung jawab dalam keuangan. Tanggung jawab dalam keuangan akan menentukan berkat yang akan kita terima. Yakub bertanggung jawab dan dia tidak membalas untuk menipu kembali Laban. Dia menyelesaikan apa yang terus berulang kalau tidak diselesaikan. Dalam kehidupan, dalam mengelola keuangan pun seperti itu. Saudara, kita perlu menyelesaikan tanggung jawab atau ujian-ujian dari hal-hal yang masih kita gagal. Selama kita tidak menyelesaikan tanggung jawab, ujian, bagian-bagian area keuangan kita yang tidak selesai, maka itu akan terus berulang. Kita tidak bisa menghentikan sesuatu yang buruk kalau kita tidak menyelesaikan apa yang harusnya kita selesaikan. Maka dari itu prinsip ini, apa saja yang kita tidak selesaikan akan terus berulang. Apakah dalam hidupku dan hidupmu ada hal-hal di dalam masalah-masalah keuangan khususnya yang terus berulang? Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja menerangi untuk saudara menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Kerjakan tanggung jawab yang belum selesai. Karena ujian yang tidak lulus kita harus ulang sampai saya dan saudara lulus. Yang percaya katakan amin. Sampai Yakub menyelesaikan tanggung jawabnya dengan tidak mengerjakan seperti yang dulu dia kerjakan kepada Esau, maka ada perubahan situasi dan kondisi yang dialami oleh Yakub. Yang percaya katakan amin. Engkau boleh diperlakukan tidak adil, engkau boleh mengalami tekanan yang besar, difitnah, dihancurkan nama baikmu. Tetapi jika engkau menyelesaikan ujian itu, engkau lulus, maka itu semua tidak akan punya pengaruh dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yes, amin. Yang tadi saya katakan, masalahnya adalah menjaga hati kita. Supaya waktu hati kita terjaga, cara kita mengatasi dan menghadapi situasi akan berbeda. Prinsip yang kedua, saudara, mari kita lihat bersama-sama, catat boleh, tindakan menentukan situasi. Situasi berubah itu ditentukan oleh tindakan yang benar. Saudara, Yakub membuktikan kejujurannya. Sikap yang benar itu, saya pakai kata ini, perhatikan dengan warna berbeda. Sikap yang benar itu merekayasa situasi yang ada. Yakub dengan dahan yang terkupas, lahirlah binatang yang berbintik itu. Saudara, merencanakan dan mengatur berkat yang ada di tangan harus dikerjakan dengan benar. Sehingga tidak bertindak berdasarkan situasi. Tetapi saudara, karena Tuhan bekerja berdasarkan apa saudara? Sikap tindakan saya dan saudara yang benar. Tuhan itu bekerja berdasarkan sikap tindakan kita yang benar. Bukan berdasarkan situasi di luar kita. Karena iman selalu akan memimpin pada sikap tindakan yang benar yang berfokus kepada Kristus. Maksudnya seperti ini. Tuhan selalu berurusan dengan sikap hati dan tindakan yang benar. Tuhan tidak fokus kepada situasi atau kondisi yang ada di luar seseorang. Saudara masih ingat kisah-kisah di Alkitab? Karena iman, sikap yang benar dari perwira, hambanya yang tidak bersama-sama dengan dia, yang punya jarak, mengalami kesembuhan. Waktu Petrus mau tenggelam, Tuhan Kristus tidak memusingkan betapa besar ombak, badai, makanya dia bisa tidur, sementara murid-muridnya semua panik. Tetapi yang Tuhan perhatikan adalah sikap hati dan tindakan Petrus yang benar untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada gelombang ombak. Ditulis di Alkitab, setiap kali Petrus melihat ombak, dia tenggelam. Saudara, tindakan yang menentukan situasi yang kita akan alami. Yang percaya katakan amin. Situasi akan berubah ditentukan oleh tindakan yang benar. Ada orang dalam pengaturan keuangan, dia mengaturnya itu karena kondisi dan situasi yang mengendalikan. Jadi kalau situasinya oke, keuangannya melimpah, dia berubah seiring dengan situasi. Tahukah saudara, orang yang berhasil adalah situasi itu tidak menentukan tindakan atau perencanaan planning yang harus dikerjakan.
Orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan bukan hanya menjaga hati, tapi mengelola, bertanggung jawab dengan keuangan tidak tergantung kepada situasi yang terjadi. Keadaan situasi yang berkat yang berlebihan tidak mengubah sikap seseorang yang berhasil untuk menjadi orang yang boros mungkin, seperti itu. Jadi saudara, tindakan itu menentukan situasi. Karena situasi berubah ditentukan oleh tindakan yang benar. Prinsip yang ketiga saudara, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itulah penentu berkat di atas kejahatan yang terjadi atau di atas ketidakadilan yang terjadi. Yakub tidak sibuk berfokus pada tindakan curang Laban. Perhatikan ini. Yakub fokus pada Tuhan yang menentukan berkatnya. Sekalipun dia 10 kali diubah-ubah haknya saudara. Orang bisa berubah sikap jika berfokus pada tindakan manusia. Orang yang bisa dipercaya mengelola berkat orang lain akan bisa dipercaya menerima berkatnya sendiri nanti. Yang percaya katakan amin. Amin. Cara kita mengelola berkat orang lain menentukan kapasitas berkat yang Tuhan akan berikan. Kalau saya dan saudara berfokus, jadi orang-orang yang berubah sikap karena fokus tindakan manusia, maka hidupnya akan kacau, berkatnya akan kacau, kapasitasnya akan kacau. Sebagai contoh, mungkin saudara, engkau diperlakukan tidak adil. Kalau itu ada dalam satu keluarga, katakanlah warisan atau hak yang saudara harus terima, itu diambil dengan semena-mena. Atau saudara tidak mendapatkan porsi yang adil di dalam keluarga atau dalam pekerjaan seperti itu. Tetapi kalau kita fokus kepada perlakuan manusia, itu akan mengubah karakter kita, mengubah hati kita nggak menjaga hati kita. Sehingga kemudian karena kita nggak menjaga hati kita, aliran air kehidupan itu, sumber kehidupan kita juga terganggu dan bahkan mati. Ada banyak orang yang hatinya mati, berkatnya mati. Ada orang yang hatinya terganggu, maka secara keseluruhan berkat dan keuangannya juga terganggu. Kenapa saudara? Kalau kita fokus kepada tindakan manusia, kita ditentukan oleh tindakan manusia, maka itu akan mengubah sikap kita yang benar. Orang kemudian menjadi terganggu, orang jadi lupa bahwa Tuhan penentu berkat di atas ketidakadilan, di atas kejahatan yang mungkin saya dan saudara alami. Saudara, mari kita katakan bersama-sama, baca di depan saudara. Belajarlah dari kebenaran, bukan pembenaran. Belajarlah dari kesalahan, bukan menyalahkan. Kita harus saudara belajar dari kebenaran. Kebenaran itu di atas apa saudara? Pembenaran. Ini kan saya yang korban, saya ngalami itu. Enggak, belajar dari kebenaran. Kalau saya mau selesai situasi yang buruk, saya harus selesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kita harus belajar dari kesalahan, bukan menyalahkan. Waktu kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita kerjakan atau belajar dari kesalahan orang lain, maka kita terlepas dari sikap victim mentality, menyalahkan keadaan. Nah, saudara, kita sampai di satu bagian yang saya kasih garis bawahi, yaitu atmosfer berkat. Saudara, atmosfer itu adalah contohnya di dalam suasana atau di dalam udara yang baik, kesehatannya baik. Atmosfer itu adalah suasana. Sehingga berkat itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sebagai contoh, atmosfer itu contohnya kalau tanaman itu tanahnya. Kalau tanahnya bagus, tanamannya bisa tumbuh. Amin, saudara. Nah, apa atmosfer berkat? Apa yang menjadi tempat di mana berkat itu bisa dicurahkan oleh Tuhan? Kalau saudara Jemaat Arauna, saudara tahu bahwa berkat itu bukan ukuran materi, tapi kekuatan untuk berhasil. Apa yang menjadi suasana, apa yang menjadi atmosfer, sehingga berkat itu bisa limpah, bisa terjadi. Yang pertama, rukun, katakan sama-sama rukun. Rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara di dalam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
Mari kita baca sama-sama dari kata sebab. 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rukun artinya saudara memilih untuk bersikap benar dan mengutamakan orang lain sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman demi sebuah kelangsungan hubungan. Rukunlah yang membuat kita bukan pengejar berkat, tapi Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suami istri rukun, orang tua anak rukun, gembala dan jemaat rukun, rekan sekerja, pemimpin, bos dengan stafnya rukun. Tetap bersatu di tengah perbedaan, gesekan, konflik. Di situ tempat Tuhan memerintahkan berkat. Enggak dikatakan sedang berdoa, tapi diam bersama dengan rukun. Saudara, kenapa Arauna diberkati Tuhan? Karena di tengah semua kesulitan, bahkan pandemi pun kita belajar rukun. Saya berdoa supaya keterbukaan, hubungan yang indah terus kita kerjakan. Apakah engkau sungguh-sungguh memelihara atmosfer berkat itu? Rukun. Saudara, rukun itu punya akibat apa? Sukacita yang pertama. Sukacita itu merupakan dasar dan kekuatan menghadapi hidup. Sukacita itu obat alami dari semua penyakit fisik dan jiwa. Akibat dari rukun apa saudara? Sehat. Sehat itu merupakan keadaan, yaitu keadaan yang berfungsi maksimal, baik secara fisik maupun mental. Sehat itu harta yang berharga, pandemi ngajar kita seperti itu. Dan tahukah saudara, penelitian terakhir mengatakan kalau saudara mau anak-anakmu sehat, rukun ini penting. Penelitian anak-anak yang diasuh dengan pengasuhan yang tidak rukun, tidak tenang, ternyata pengaruh di dalam tubuhnya, ada kelainan, ada kanker yang bisa tumbuh, ada alergi, bahkan stroke, kelainan jantung, macam-macam. Ya, penelitian mengatakan bahwa kerukunan, ketenangan, kebersatuan itu mendatangkan kesehatan. Dan saudara, ada banyak sih, tetapi 3 aja. Yang ketiga apa? Surplus, katakan sama-sama surplus. Ini gampang diingat, sukacita, sehat, surplus. Surplus yang sesungguhnya adalah surplus secara finansial, tetapi juga surplus secara mental, jiwa yang sehat. Akibatnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Waktu rukun, maka sukacita terjadi. Waktu rukun, sehat terjadi. Waktu rukun, surplus keuangan dan kesehatan jiwa terjadi. Doa saya, semua terjadi bagi setiap kita yang sedang mendengar firman Tuhan. Nah, atmosfer berkat apa yang kedua, saudara? Udah banyak tapi 2 aja. Letak hati, keteguhan hati, hati yang tetap, itu atmosfer berkat. Matius 6:21 BIMK mengatakan, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Tempat di mana hartamu itu merupakan tempat yang menjadi tujuanmu dan engkau akan berakhir di situ. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan yang diberkati, hati kita mesti settle, hati kita mesti tetap, enggak terombang-ambing. Saudara, ada banyak orang kerja di perusahaan, satu perusahaan atau saudara boleh tinggal di satu tempat. Saudara tinggal di situ tapi hatinya enggak settle. Mengeluh dengan keadaan itu, ingin pindah ke tempat lain, ingin menjadi orang lain atau mengerjakan hal yang lain. Ingin jadi seperti orang, hatimu enggak tetap. Saya pakai analogi ini. Di mana hartamu, di situ juga hatimu. Kalau saya bisa balik, saya katakan begini, di mana hatimu, di situ berkatmu akan dicurahkan. Karena terjemahan NLT mengatakan, tempat di mana harta kita berada atau sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita hargai, maka disitulah kita akan berakhir. Jadi waktu kita mau melihat berkat kita dicurahkan, saudara, kita mesti punya hati yang tetap di situ. Diamlah di negeri, itu Mazmur katakan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Ada orang yang tinggalnya di Makassar, bisnisnya di Makassar, bekerja di Makassar, tapi ingin ada di tempat lain. Terganggu dengan keadaan, ingin hal-hal yang lain. Jadi saudara, tetapkan hatimu. Karena orang yang terombang-ambing, mendua hati itu seperti gelombang di laut yang tidak akan mendapat apa-apa. Bagaimana engkau dengan pasanganmu? Bagaimana engkau dengan anak atau engkau yang anak-anak muda dengan orang tuamu?
Engkau mau melihat hidupmu diberkati bukan hanya secara keuangan, tapi berkat secara holistik. Maka hatimu mesti tetap di situ. Saya teringat bagaimana kami mengawali perintisan pelayanan di Makassar. Berawal dari hati saya, enggak setuju dengan hal itu. Tetapi saudara, pada waktu saya memutuskan untuk mendukung visi dari suami, mengasihi kota di mana Tuhan tempatkan. Dari situ karena hatinya tetap enggak berandai-andai, enggak menyesal-menyesal, Tuhan munculkan the spring of life itu. Mata airnya memancar karena hatinya stabil, hatinya tetap. Para istri yang saya kasih, tiba-tiba di tengah saya menyampaikan ini. Mari tetapkan hatimu. Dukung suamimu, apapun yang menjadi pilihan pekerjaan dan keuangannya, sekalipun mungkin masih sederhana. Jangan pernah bergoyang hatimu, goncang hatimu. Karena orang yang bimbang itu seperti gelombang di laut, gak akan dapat apa-apa. Saya sampai di akhir khotbah saya dengan satu ayat saya ingin tutup. Mazmur 23 ayat kedua. Itu adalah bagian dari Tuhan gembala yang baik. Ya, di Mazmur 23 ayat yang kedua, ia membaringkan aku, yaitu Tuhan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saudara lihat gambarnya, saudara, itu ada domba yang sedang merumput, depannya ada air yang jernih dan saking jernih dan tenangnya seperti kaca. Saudara, Tuhan memberikan rumput yang hijau. Rumput itu makanan domba, berkat yang terbaik. Domba gak butuh hamburger, domba gak butuh yang lain, domba butuh rumput. Tuhan memberi rumput yang hijau, tetapi juga ketenangan. Air yang tenang itu bicara soal ketenangan. Kita gak bisa menikmati berkat yang terbaik kalau hati kita tidak tenang, hati kita tidak diarahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi berkat? Kalau airnya tenang, jelas bisa kelihatan di situ wajah dombanya. Saudara, ketenangan itulah yang membuat saya dan saudara bisa melihat peluang, bisa melihat sesuatu yang orang lain gak lihat di tengah kesulitan resesi apapun. Banyak ramalan, banyak prediksi tahun 2023 akan lebih gelap dari tahun 2022 secara ekonomi. Bahkan diprediksi akan resesi. Tahukah saudara, dalam kegelapan itu kita butuh terang. Siapa terang itu? Tuhan Yesus Kristus. Ia yang akan membaringkanmu dan membaringkanku di rumput yang hijau. Dan rumput yang hijau gak bisa sendirian atau gak mungkin kita alami tanpa air yang tenang. Ketenangan hati, damai sejahtera ilahi yang memimpin hatimu. Yang akan memimpinmu dan memimpinku kepada rumput yang hijau. Kepada berkat-berkat yang ajaib. Pertolongan Tuhan di masa kegelapan. Anugerah Tuhan yang besar. Saya mau katakan, harga boleh naik, anugerah tetap turun. Saya ulang, harga boleh naik, anugerah tetap turun. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ambil waktu sejenak. God will take care of you. Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Sembah Tuhan dengan lagu ini. God will take care of you. Tuhan yang akan memelihara hidupmu dan hidupku. Dia yang akan membawa engkau dan saya ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Rumput yang hijau Tuhan sudah sediakan. Tapi kalau hatimu tidak tenang, hatimu tidak dijaga, hatimu tidak mengembangkan kerukunan, hatimu terombang-ambing, maka semua berkat ilahi yang sudah tersedia itu akan hilang. Para suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, para profesional, para pemimpin-pemimpin perusahaan atau engkau pengusaha sekalipun, mari sembah Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu ada, di situ juga berkat-berkat ilahi itu akan dicurahkan. Izinkan Tuhan menyembuhkan hal-hal yang belum kau selesaikan di masa lalu. Tanggung jawab mengelola berkat orang lain akan menentukan berkat yang akan engkau dan saya hadapi dan akan terima. Bapa, hambamu sudah berhenti berbicara. Tapi aku percaya kuasamu bekerja di tengah-tengah kami. Emas dan perak aku gak punya Tuhan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang lumpuh jalan, yang sakit menjadi sembuh, resesi menjadi resepsi, kesulitan menjadi batu loncatan untuk hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Tuhan, semua harga ekonomi boleh goncang, semua kebutuhan boleh naik, tapi kami mau katakan anugerah-Mu tetap turun di masa-masa yang gelap. Izinkan kami bukan hanya menjumpai rumput yang hijau, tapi izinkan kami untuk memiliki air yang tenang di dalam hati kami. Aku berdoa untuk setiap masalah-masalah keuangan, kesulitan, kehilangan pekerjaan, dimanapun saudara kekasih kami ada Tuhan. Kau menjamah, aku akan mendengar banyak kesaksian demi kesaksian. Begitu hati kami diubah seperti Yakub diubahkan oleh Tuhan. Maka setiap yang kami terima, domba itu bisa menjadi bintik-bintik semua. Kami berdoa untuk semua kemarahan, luka batin, kesedihan, gejolak emosi yang gak stabil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ditundukkan, diganti oleh buah-buah roh. Di mana ada ketenangan, air yang tenang, di situ ada rumput yang hijau. Karena Engkau gembala kami yang agung. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Tuhan mengalir. Engkau memberkati bangkit ekonomi, bangkit kekuatan bangsa ini. Ekonominya kuat, bangsa ini diberkati Tuhan. Seperti Yusuf mengelola bangsa ini mengalami Tuhan kelimpahan justru di masa-masa paceklik. Kami juga mengangkat tangan berdoa untuk gereja di mana kami ada, GBI Arano. Berkati mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan di atas gereja ini. Berkat-Mu tidak ditentukan oleh situasi. Tapi oleh sikap kami yang benar. Tindakan kami yang benar. Dilimpahkan juga berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Mari saudara kekasih angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Menjadi berkat dimanapun saya dan saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Take care.